Ya, kendalikanlah perilakumu ke arah perilaku-perilaku yang positif untuk mendukung kesuksesan dan kekayaan kita. Ya, ini adalah part kedua dari konten saya yang memuat tentang 10 buku yang mempengaruhi hidup saya. 10 buku ya yang saya anggap mengantarkan kesuksesan saya. Ya, 5 buku sudah saya bahas di part pertama, dan inilah 5 buku yang berikutnya. Masih ingat 5 buku pertama kita itu The Secret, kemudian yang keduanya itu adalah Dare to Fail, yang ketiga itu Why Men Lie and Women Cry, yang keempat itu adalah Awaken the Giant Within Anthony Robbins, yang kelima adalah The Art of Happiness karya Dalai Lama. Dan inilah yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Siap? Are you ready? Jangan lupa like, ya, subscribe, dan bunyikan lonceng Helmi ya bicara. Ya, oke. Sudah 5 buku saya sampaikan, dan kita akan masuk, ya, masih ada 5 buku lagi, ya, buku yang mempengaruhi kehidupan saya, merubah jalan hidup saya, membuat saya menjadi orang yang sangat positif dan orang yang terus mencapai pencapaian-pencapaian. Dan ini akan saya masuk buku yang ke-6. Ya, ini buku menarik, judulnya The Four Agreement, 4 kesepakatan, 4 persetujuan. Ini yang menulis adalah Don Miguel Ruiz. Jadi inilah buku panduan praktis untuk kebebasan pribadi. Jadi Don Miguel Ruiz bicara tentang kebebasan pribadi atau kemerdekaan pribadi. Buku ini menjadi inspirasi hidup yang mengajari bagaimana kita mengatur hubungan ya dengan orang lain, bagaimana kita harus bersikap, ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain jika kita ingin merubah hidup. Ya, jadi semuanya tentang kita nih. Ini relate semua ya dengan tadi bukunya Anthony Robbins, dengan bukunya Dalai Lama, bahwa semua kesuksesan, kebahagiaan itu semuanya ada di dalam tubuh kita. Jangan pernah membiarkan external event, kejadian-kejadian luar, orang luar itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Saya juga pernah bicara tentang, masih ingat saya bicara tentang coach basket itu, ya, saya yang mengatakan jangan pernah merusak mimpi indahmu, ya, tujuan hidupmu oleh hal-hal yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Ya, Don Miguel Ruiz mengatakan seperti ini, jika kita hidup dalam impian masa lalu. Jadi banyak orang yang hidup dalam masa lalu, aduh mestinya gua jadi ini, mestinya saya jadi ini, ya, meratap-ratap, merintih-rintih, mengeluh-ngeluh, kenapa saya tidak bisa seperti itu, ya, kita tidak akan bahagia sekarang, ya. Mestinya saya ini sukses, mestinya saya ini kaya, ya, mestinya saya seperti dia, ya. Kalau kita masih melakukan seperti itu, kita dimana kita akan selalu berharap kita berbeda, enggak seperti ini yang saya dapatkan, dan terus mengeluh. Jangan lupa ya, saya pernah bikin konten, nggak akan ada solusi bagi orang yang suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu orang yang tidak bersyukur, ya. Jadi Don Miguel Ruiz menyampaikan kepada kita, mari kita tekadkan dalam hati bahwa tidak ada waktu untuk merasa kehilangan sesuatu atau seseorang, karena kita hidup sekarang. Jangan pernah, kenapa dia meninggalkan saya, kenapa orang itu mengkhianatin saya, dan Anda berbulan-bulan, bertahun-tahun, berhari-hari mengeluh, kenapa, dan Anda terbenam di situ. Anda masuk dalam aura yang sangat negatif. Ya, hidup kita tidak akan pernah bahagia. Jadi apa yang ingin disampaikan, ya, yang kalau kita terus mengeluh, kita tidak menikmati pencapaian, ya, sekarang, dan terus membandingkan masa lalu, kita tidak bersyukur. Ya, kalau kita masih melakukan itu, ya, tidak bersyukur, kita tuh seperti hidup tuh cuma separuh doang. Separuh sekarang, hidup masa kini, separuh hidup masa lalu. Oh, mestinya saya ini loh, mestinya peluang itu dulu saya ambil, ya, mestinya dia tidak meninggalkan saya, dan sebagainya, ya. Jadi kalau terus kita
melakukan itu hanya akan membawa kita kepada rasa kasihan kepada diri sendiri, akan membuat penderitaan, bahkan akan membuat air mata. Jadi Don Miguel Ruiz dalam The Four Agreement mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita bahwa hidup itu harus bersyukur. Syukurilah apa yang Anda dapat sekarang. Jangan lagi dibanding-bandingkan dengan bagaimana Anda seharusnya, bagaimana masa lalu Anda. Tidak ada hubungannya. Ya, hidup ini adalah untuk masa depan. Itu buku ke-6 dan buku ke-7. Nah, buku ke-7 ini juga laku terjual jutaan kopi nih. Ini karya David J. Schwartz, PhD. Judulnya The Magic of Thinking. The Magic of Thinking. Jadi David Schwartz mengatakan untuk menciptakan perubahan, ya, change dalam hidup, ya, dan untuk mencapai semua yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, untuk melakukan perubahan dalam hidup dan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, kita harus merubah pikiran dan perilaku. Berkali-kali saya mengatakan betapa pikiran, Rhonda Byrne, Dalai Lama mengajak kita untuk mengontrol pikiran. Dan satu lagi faktor supaya kita sukses adalah perilaku, attitude. Ya, betapa banyak orang hebat, orang pintar tidak bisa sukses, tidak bisa kaya. Kenapa? Karena attitude-nya tidak mendukung dia untuk kaya, untuk sukses. Oleh karena itu, kendalikanlah pikiranmu ke arah pikiran yang positif. Ya, kendalikanlah perilakumu ke arah perilaku-perilaku yang positif untuk mendukung kesuksesan dan kekayaan kita. Ya, dan David Schwartz punya quote yang gue suka banget. Ya, saya suka banget. Dia bilang gini, orang yang percaya bahwa dia bisa memindahkan gunung, maka dia akan bisa memindahkan gunung. Tapi orang yang tidak percaya bisa memindahkan gunung, pasti dia juga tidak akan pernah bisa memindahkan gunung. Ya, jadi David J. Schwartz mengatakan bahwa keyakinanlah yang men-trigger kekuatan kita untuk melakukan sesuatu. Nothing is impossible. Enggak ada yang tidak mungkin. Malah saya ingin mengatakan bahwa yang tidak mungkin itu tidak ada. Itu buku ke-7, ya, The Magic of Thinking. Nah, buku ke-8 baru saja saya bahas kemarin. Ada seorang profesor Kanada mengajar di University of Toronto di Kanada, namanya Jordan B. Peterson. Sekarang dia menjadi public speaker salah satu yang terbaik dunia, dan YouTube-nya ditonton oleh puluhan juta orang tiap kali dia bicara, dan baru saja menulis buku, ya, berapa tahun lalu yang dia sebut sebagai 12 Rules for Life, 12, ya, aturan untuk kehidupan. Ada 12 tuh. Saya baru bahas kemarin satu tuh. Ingat yang konten saya yang berjudul belajar ilmu hidup untuk sukses dari lobster. Lobster adalah binatang yang ada kasta-kastanya, dan dia berebut supaya menjadi kasta tertinggi, untuk menjadi pemenang. Jangan pernah menyerah. Kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin happy, Anda ingin sukses, Anda ingin kaya, Anda harus jadi pemenang. Jangan pernah mau menjadi orang yang loser, yang menjadi pecundang. Pecundang tidak akan kebagian apa-apa. Jadi berjuanglah selama hidup, sepanjang hidup, ya, untuk menjadi orang sukses. Jangan menjadi pecundang. Ya, salah satu rules juga yang disampaikan oleh Jordan P. Peterson akan saya bahas berikutnya adalah jangan bandingkan Anda dengan orang lain. Anda tidak sama dengan orang lain. Anda nggak sama dengan Nadiem Makarim. Anda tidak sama dengan Ahmad Zaki. Nggak bisa. Ya, Anda tidak perlu membanding-bandingkan, dan Anda kemudian merasa gagal kalau Anda tidak bisa menjadi Nadiem, menjadi siapa lagi, menjadi Belva. Enggak. Ya, kita cukup membandingkan kita dengan kemarin. Yang penting hari ini harus lebih baik dari kemarin, betul? Kalau setiap hari kita merasa atau menjadi lebih baik dari kemarin, artinya hidup kita punya increase, punya peningkatan. Ya, buku ke-9, saya suka banget ini. Ini karya dari Richard Carlson. Judulnya suka saya, Don't Sweat the Small Stuff at Work. Jangan, ya, sweat itu ya, jangan berkeringat, jangan memikirkan hal-hal kecil lah di tempat kerja. Ya, Richard Carlson mengajarin kita cara sederhana untuk minimalkan stres dan konflik. Ya, ada orang yang hidupnya itu berkonflik, senang banget mencari-cari kesalahan orang, senang banget untuk mencari
persoalan-persoalan. Hidupnya adalah menentang orang lain. Waduh, hal-hal kecil dipermasalahkan. Di rumah, di tempat kerja, di kampung. Dia senang gitu. Ya bisa mendebat orang. Ada orang yang pokoknya kalau orang setuju dia tidak. Ya mencari-cari kesalahan orang. Tiap hari hidupnya, pikirannya, energinya habis untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Apa yang didapatkan kalau hidup kita seperti itu dan tidak sempat untuk melakukan improve, ya kemajuan terhadap dirinya sendiri. Kita fokus kepada kesalahan orang lain. Ngapain? Tiap kali di kantor, apalagi nih ya, yang bisa saya kritik hari ini, ngapain? Ya, buku ini mengajarkan kita. Jadi bukunya sekali lagi, don't sweat the small stuff at work. Jangan mempersoalkan hal-hal kecil di tempat kerja. Karya Richard Carlson mengajarkan kita untuk mari kita berpikir besar. Ya, kalau ada hal-hal kecil aja, minor-minor aja, salah dikit, udah lupain aja. Ya, jangan terlalu dibahas-bahas. Ada hal kecil, wah digede-gedein dan dia seneng tuh. Kalau di kantor itu jadi pusat perhatian karena dia men-trigger sebuah persoalan yang sebenarnya ya nggak gede-gede amat. Ya, saya adalah sangat belajar dari buku ini. Ya, saya kalau ada hal kecil-kecil aja, minor-minor aja yang nyimpang dikit itu tidak sesuai dengan saya mau, ya, lupain aja lah. Kadang-kadang yang tidak seperti kita mau sekarang itu justru menjadi penolong di masa depan. Oh, untung kemarin itu tidak kejadian. Oh, sering sekali. Saya itu pernah ditawarin untuk menjadi konsultan komunikasi seseorang. Udah ngobrol berbulan-bulan, kita bingung, kok nggak deal-deal nih, kontraknya kok tidak tangan. Ternyata itu menyelamatkan saya, karena orang itu kemudian bermasalah. Kalau saya jadi di situ, mungkin ya saya akan banyak sekali dipanggil untuk memberikan keterangan. Itu yang saya katakan, kadang-kadang ada hikmahnya, ya. Apalagi kalau cuma hal kecil-kecil aja. Jangan habiskan waktu deh, habiskan waktu, habiskan energi, ya habis pikiran gitu untuk memikirkan hal-hal yang kecil, ya. Jadi mari kita fokus kepada hal-hal yang besar saja. Dan inilah buku 10. Sebenarnya banyak buku ya, tapi ini saya memilihkan 10. Nanti kita akan bikin yang lain-lain lagi juga ya. Buku-buku yang mengajarkan kita, yang menginspirasi saya untuk berbisnis. Nanti kita akan ke sana. Dan inilah buku 10 yang merubah hidup saya. Judulnya adalah The Gifts of Imperfection, karya Brand Brown. Apa ya? Gift itu persembahan atau hadiah dari ketidaksempurnaan. Nah loh, bukunya keren banget. Jadi Brand Brown mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu tidak sempurna. Mari jangan kita terbenam oleh ketidaksempurnaan kita. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Syukurilah. Ya. Dan bagaimana kita mengelola ketidaksempurnaan itu? Ya, bagaimana kita mengoptimalkan kesempurnaan kita? Kalau kita punya skill, punya kekuatan, punya keahlian, punya pesona untuk dimaksimalkan untuk mencapai kesuksesan hidup. Ya, Brand Brown bertanya begini, pernahkah kita merasa kita tidak cukup berharga, tidak cukup pintar, tidak cukup berani untuk hidup bahagia? Sering ya kita begitu ya, wah gua nggak pinter nih, waduh gua nggak cukup berharga nih, jauh saya dibanding oleh teman saya yang hebat itu. Ya, banyak orang begitu. Brand Brown juga bertanya, pernahkah kita merasa malu untuk menyampaikan mimpi kita kepada orang lain? Takut diketawain, ngaco lo, mimpi lo berlebihan. Lihat tuh Ahmad Syahroni, mantan sopir yang sekarang kepengen jadi presiden. Ya, karena itu mimpi semua orang, hak semua orang, mau tercapai mau tidak. Ya, tetapi saya percaya betul ya, Ahmad Syahroni itu dia mengelola mimpinya. Karena ingat buku Rhonda Byrne, The Secret. Kalau kita memimpikan sesuatu, insya Allah akan tercapai. Asal kita kejar, jangan mimpi doang. Ya, jadi bukunya The Gifts of Imperfection, hadiah dari ketidaksempurnaan, mengajarkan kita untuk mendapatkan keberanian diri dan untuk menemukan kepercayaan diri dan juga menilai yang ada pada kita. Kita tuh hebat. Masih ingat bukunya Anthony Robbins
The giant awaken the giant within. Di dalam tubuh kita tuh ada raksasa, tinggal dibangkitin aja. Jadi lepaskan pikiran tentang bagaimana seharusnya kita. Wah, saya mestinya begini, saya begini. Jadilah padanya dan bersyukurlah. Kelola apa yang sudah ada dalam diri kita. Ketidaksempurnaan dan juga kesempurnaan itu adalah sesuatu kodrati dari seorang manusia. Bagaimana kita mengelolanya. Jadi semoga ini bermanfaat. Ya, dari 10 buku yang saya rekomen, yang saya sampaikan, ya sudah merubah hidup saya dari anak pedagang kaki lima menjadi seperti ini. Ya, berapa buku yang sudah Anda baca, atau Anda punya buku-buku lain? Silakan komen, ya silakan memberikan pendapat. Ya, saya juga akan berikan cover-cover bukunya supaya Anda bisa dapatkan buku-buku ini yang saya rekomendasikan untuk dibaca untuk merubah hidup kita. Ya, salam sukses. Ya, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng ya. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari konten-konten Helmy Ayah Bicara. Bye-bye.